Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan modul manajemen produk, dan yang akan kita bahas adalah mengenai menyimpan varian produk. Jadi sebelumnya kita sudah menampilkan varian-varian atribut ataupun configurable atribut pada form tambah produk. Kita jalankan terlebih dahulu projectnya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai menampilkan configurable attribute ketika user ataupun admin memilih tipe configurable product. Jadi muncul di bawah di sini. Configurable attribute yang kita miliki adalah size dan color. Maka atribut tersebut tampil di sini dengan pilihan-pilihan yang terkait. Nah, kita akan melanjutkan mengenai penyimpanan produk varian yang nanti akan di-generate berdasarkan atribut yang muncul di sini. Jadi nanti misalkan kita memilih ukuran L dan warnanya adalah kuning dan hijau, maka nanti yang akan tergenerate adalah varian yang bisa saja tergenerate, yaitu ada kemungkinan yang pertama misalnya ukurannya L, kemudian warnanya adalah kuning, kemudian ukurannya L dan warnanya adalah hijau. Jadi satu produk nanti akan ada dua varian, misalnya nanti baju atau apapun, sesuai dengan pilihan-pilihan yang dipilih pada atribut di sini. Baik, kita akan mulai. Kita akan menuju ke product controller. Kemudian misalnya nanti ketika save di sini, jadi di sini kita melakukan pengecekan apakah produk itu configurable atau simple. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi yang nanti yang bisa masuk ke sini adalah ketika produknya simple.
Nah, kemudian nanti ketika produknya configurable, if product type sama dengan this product model, maka di sini akan memanggil metode atau fungsi untuk mengenerate produk varian. Kita beri nama misalkan generate product varian. Kemudian parameternya adalah produk parentnya dan juga parameter inputan dari form. Kita matikan dulu di sini. Oke, ada error di sini type, kemudian ada error. Oke, sepertinya ada error, berarti kita perlu assign default value untuk price dan status ini ketika menambahkan configurable product. Kita akan lakukan di sini. Statusnya kita assign dengan draft. Kemudian price-nya sementara kita isi dengan 0. Kemudian kita juga perlu mengambil inputan yaitu configurable. This request get file configurable. Oke, ada error, ya typo juga, perlu kita cek. Nah, di sini kita perlu bikin fungsi baru, fungsi privat di sini. Misalnya kita taruh di sini. Oke, bisa masuk ke metode yang kita buat. Oke, tetapi oke, perlu kita update juga di bagian view-nya. View
configurable products. Nah, di sini kita perlu ubah sedikit penamaannya. Kita akan tambahkan configurable seperti ini. Jadi sebelumnya ini adalah isinya adalah null, artinya kita belum bisa mendapatkan inputan configurable atributnya. Kita refresh ulang. Baik, configurable atributnya sudah masuk pilihannya, jadi yang dipilih size-nya adalah ID-nya 7, kemudian color-nya adalah ID-nya 5 dan 6. Oke, bagian view cukup, masuk ke controller lagi. Di sini pertama kita akan dapatkan dulu varian atributnya apa di pengaturan sistemnya. Maksud saya adalah dari formnya. Kita dapatkan dengan seperti ini. Kita bikin variabel baru, kemudian dicek apakah tidak empty params configurable-nya. Kalau tidak empty, maka ini akan diassign-kan. Tapi kalau empty, maka isinya adalah array kosong. Kemudian kita akan cek configurable attribute di database-nya. Kita bisa panggil begini, configurable attributes. Kalau kita cek, terlihat di sini ada dua atribut, yaitu size dan color. Tapi kita cuma butuh name-nya saja. Dan kita perlu kayak gini, array column. Kemudian kita cuma butuh code-nya. Kayak gini. Kita cek. Nanti akan jadi seperti ini. Cuma ada size dan colors. Baik, berikutnya adalah kayaknya kita ubah aja langsung di sini untuk atribut code-nya. Ini biar hilangi S-nya saja. Oke, kita lanjutkan. Jadi configurable attribute ini, code-nya kita untuk memvalidasi varian atribut yang dipilih, yaitu harus yang tipenya adalah code dan tipenya adalah size dan color.
Jadi nggak boleh ada configurable atribut lain selain yang ada di sistem. Jadi kita pengecekannya seperti ini nanti menggunakan array filter. Kemudian ini nanti detail array filter bisa dicek di dokumentasi PHP-nya. Jadi nanti dia akan return ketika key dari array-nya adalah sesuai dengan yang ada di configurable attributes. Ini ada yang error, kita cek. Di sini harus pakai use kayak gini. Kita cek dulu varian atributnya. Oke, varian atributnya adalah size 7. Kenapa colornya nggak masuk? Karena sebelumnya kita update manual di database dari colors menjadi color. Jadi kita coba ulang dari formnya. Kita pilih L, kemudian warnanya adalah merah dan hijau. Oke, sekarang muncul dua atribut configurable-nya, color dan size. Jadi color-nya tadi kita cuma milih satu, karena cuma ada size-nya kita cuma milih satu. Kemudian color-nya kita milih 2 dan ID option-nya adalah ini. Nah, dari situ kita akan mengenerate varian berdasarkan kombinasi dari atribut-atribut yang dipilih. Kita buat variabel baru, varian kayak gini. Kemudian kita bikin metode baru, misalnya kita beri nama generate attribute combinations. Atau generate variants with kayak gini, with attribute combinations. Kemudian parameternya adalah variant attributes. Kita debug di sini. Error karena kita belum bikin ini. Kita bikin metode baru.
varian attributes. Atau gini aja. Nah, di sini logiknya saya mendapatkan dari GitHub, jadi nanti mungkin saya taruh linknya, logic bagaimana mengenerate varian produk berdasarkan kombinasi atribut. Nanti saya taruh linknya untuk detailnya. Jadi saya copy aja di sini. Isinya cuma looping-looping kayak gini. Tapi kita coba lihat hasilnya seperti apa. Di sini variannya. Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini. Jadi karena tadi kita milih size-nya 1, kemudian warnanya adalah size-nya kalau nggak salah adalah L, kemudian warna adalah merah dan hijau, maka kombinasinya adalah 1, 4, atau mungkin ini merah, kemudian size-nya adalah L, kemudian merah, kemudian size-nya adalah L, ini adalah hijau. Seperti itu, jadi kombinasi di antara atribut-atribut yang dipilih. Baik, kita lanjutkan. Di sini sudah dapatkan varian produknya. Kita lanjutkan untuk proses penyimpanannya. Tapi ini agak panjang, jadi yang pertama kita cek dulu if variance-nya ada. Maka lanjutkan ke proses penyimpanan variance. Kita buat variabel baru, varian params. Di sini kita perlu simpan parent product ID-nya. Produk, kemudian ID, kemudian user ID adalah product user ID, dan SKU ini kita generate dari produk SKU. Kita tambahkan option atributnya, ID-nya. Ini dari array values, kemudian varian. Kemudian type-nya adalah this product attribute, product model, kemudian symbol. Jadi varian dari configurable product atau varian dari produk yang mempunyai varian, tipenya adalah menjadi symbol. Sama seperti produk symbol yang dia tidak mempunyai varian. Jadi produk induknya tipenya configurable dan child produknya adalah tipenya simple. Kemudian product name-nya. Nah, di sini adalah product name. Kemudian kita tambahkan, nah ini kita perlu metode baru, misalnya convert varian atribut menjadi nama produk misalnya. Ini. Dan yang terakhir adalah kita tambahkan juga default price-nya sementara adalah 0, kemudian status-nya adalah
draft, dan kita ada bug varian params. Ini harusnya masih error. Kita perlu bikin metode baru. Nah, di sini nanti misalkan tadi adalah kaos kayak gitu, kemudian ada variannya jadi kaos olahraga slash merah misalnya, kemudian XL kayak gitu. Nanti name, tambahan name di varian produknya. Kita ambil atribut option name-nya. Kalau attribute option yang ditemukan, maka namanya ditambahkan dengan strip kayak gini, kemudian attribute option name-nya. Kalau kita cek, oke, kita perlu panggil juga atribut option model. Kita cek. Oke, jadi nanti seperti ini. Varian name-nya adalah nanti misalkan produk induknya kaos olahraga, maka menjadi kaos olahraga, kemudian ada L-nya, ada merahnya. Ini menandakan bahwa varian ini adalah ukurannya L dan warnanya adalah merah. Baik, kita lanjutkan. Name-nya sudah tergenerate, tinggal kita return aja. Kayak gini. Kemudian kalau di sini kita cek, nanti sudah ada ininya, sudah tergenerate data-datanya yang mau disimpan, variannya.
Jadi produk induknya ID-nya 23, kemudian SKU-nya nanti ditambahkan. Ini ID option ukuran, kemudian ID option untuk warna, dan tipenya adalah simple karena ini adalah varian dari produk induk. Kemudian name-nya menjadi kaos olahraga, kemudian ukuran dan warna. Price-nya default-nya di 0, kemudian statusnya adalah 0 juga. Ini karena nanti saat penyimpanan produk varian tidak bisa satu kali proses. Maksud saya adalah untuk kali ini saya belum menemukan cara untuk satu kali proses. Jadi pertama defaultnya saya buat price-nya 0 dulu, kemudian statusnya adalah 0 juga atau draft. Baik, kita lanjutkan. Karena kita sudah mendapatkan parameter untuk varian produknya, kita tinggal menyimpan ke dalam tabel produk. Itu dengan seperti ini. Produk model, kemudian save varian params. Kemudian kita ambil new product variannya, yaitu adalah this product model find this db insert id. Ini. Nah, kita coba cek apakah sudah tercreate. Kita refresh. Oke, berhasil menyimpan. Kita lanjutkan, berarti di sini lanjutkan untuk penyimpanan kategori. Penyimpanan kategori mirip dengan yang di sini, yang di simple product. Untuk inventory, kita tidak akan lakukan penyimpanan dulu. Nanti kita akan lakukan pada saat update configurable product. Jadi untuk kali ini cukup yang kategori terlebih dahulu. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Kemudian kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan, yaitu di sini. Kategorisnya sudah. Kemudian berikutnya adalah kita akan menyimpan atribut value-nya. Jadi kalau tadi kita milih size ukuran L, kemudian warna adalah merah dan hijau, maka yang dipilih itu harus kita simpan di tempat yang aman, atau kita buat tabel baru nantinya. Save, kita beri metode baru, misalkan save product attribute values. Parameter adalah varian yang kita buat. Kemudian variannya apa? Kemudian produk induknya atau produk ID induknya. Baik, berarti kita perlu metode baru.
kita parameternya produk, kemudian varian, kemudian parent product ID. Nah, di sini kemudian kita looping ininya, datanya, data variannya, array values, kemudian varian, attribute option ID, kemudian kita buat atau kita find dulu attribute optionnya. Kemudian kita buat parameter baru, misalnya atribut value params, isinya adalah parent product ID, kemudian parent product ID, kemudian berikutnya adalah product ID-nya, berikutnya adalah atribut ID, kemudian atribut option ID, atau bisa juga ini langsung aja, kemudian text value. Text value ini untuk menyimpan informasi ukuran, misalkan L atau XL, kemudian misalkan warnanya adalah merah, berarti nanti isinya juga akan merah dan seterusnya. Jadi benar-benar untuk menyimpan value dari option yang dipilih. Oke, kita cek di sini. Sini seperti ini. Ini berarti menyimpan ukuran yaitu L, text value-nya. Dan nanti kita akan bikin tabel baru untuk menyimpan value dari atribut yang dipilih. Sementara kita tulis saja langsung modelnya, misalkan this product attribute value model, kemudian save attribute value params kayak gini. Kalau kita refresh, di sini akan error karena kita belum punya model dan juga tabelnya untuk ini. Tapi kita tambahkan dulu di sini. Jadi nanti kita akan butuh import model baru, app models, kemudian product attribute value model. Kita belum punya modelnya,
Jadi kita bikin model baru. Kita copy aja dari tempat yang lain. Saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi kita nanti akan membuat tabel product attribute values. Seperti ini. Kolom-kolomnya seperti ini. Kemudian kita juga perlu entity baru. Oke, sementara seperti ini dulu aja entitiesnya. Kemudian kita akan bikin tabelnya dengan migration. Create product attribute values tabel. Saya sudah siapkan sebelumnya untuk kolom-kolomnya atau file migrasinya. Database, kemudian migration. Jadi nanti kolom-kolomnya akan seperti ini. Ada parent product ID, attribute ID, attribute option. Nah, kemudian ada text value, boolean value, dan seterusnya. Tapi nanti untuk karena yang kita simpan nanti atributnya baru warna dan ukuran, yang mana itu adalah teks, maka nanti yang kita gunakan adalah text value ini. Nah, suatu saat nanti mungkin kita akan bikin custom lagi untuk atribut yang lain, kita bisa menggunakan tipe-tipe kolom yang ada di sini. Mungkin saja nanti bisa boolean, kemudian integer, dan seterusnya. Tapi untuk kali ini yang kita gunakan adalah yang text dan value, text value, karena yang kita simpan atributnya adalah mengenai warna dan ukuran. Baik, kita jalankan migration-nya. Kemudian kita cek tabelnya di sini. Oke, sudah dibuatkan tabelnya. Kita jalankan ulang servernya. Kemudian ini masih error. Dan selanjutnya sebelum kita coba ulang, kita perlu redirect juga nantinya. Jadi ketika save produk yang tipe-nya configurable, dia tidak akan langsung di redirect ke list product, tapi kita perlu redirect ke halaman update produk. Karena nanti kita perlu mendefinisikan harga-harga dan juga stok dari masing-masing varian produk. Nah, di sini kita perlu update juga. Jadi pada saat di sini kita perlu cek if product type-nya adalah
configurable. Maka akan redirect to, misalnya nanti adalah seperti ini linknya, admin, kemudian produk, kemudian ID produknya, kemudian nanti slash edit, ya misalnya seperti ini. Kita hilang ini. Oke, kita coba ulang untuk penyimpanannya. Oke, ini file not found, tetapi sudah di redirect ke product /id/edit. Kemudian kita cek di tabelnya. Pertama kita cek tabel products. Nah, di sini ada ID 30, yang mana ini adalah kaos olahraga dan tipenya adalah configurable. Kemudian di sini ada dua produk varian, yang ini parent ID-nya adalah 30, artinya ini dua varian ini adalah varian dari produk induk 30, yang mana itu adalah kaos olahraga, kemudian ukurannya adalah L dan merah, kemudian kaos olahraga ukurannya L dan hijau. Itu artinya kita sudah berhasil menyimpan produk variannya. Kemudian juga di tabel yang lain, yaitu tabel produk attribute values, kita juga sudah dibuatkan data-data terkait penyimpanan varian produk yang kita lakukan. Baik, saya kira untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan lain karena ini cukup panjang untuk dijadikan satu episode pembahasan. Jadi yang sudah kita bahas saat ini adalah kita sudah bisa menyimpan varian produk dari form tambah produk ke database. Nah, ke depan kita akan lanjutkan untuk proses editnya, di mana proses edit nanti kita dapat menentukan harga, kita dapat menentukan stok atau inventory dari masing-masing produk varian. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.